Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbih. Alhamdulillah salatu wassalam alaika wal ali bil jami'an wal ahla wal aulada wal amila bil wahidiyati bi fadli rabbih. Kita lanjutkan kajian buku kuliah Wahidiyah halaman 11, Ad-Du'a Silahul Mu'minin. Al-Hadis rawahu Abu Ya'la wal Hakim an Ali. Sabda Rasul, kata Rasulullah, doa itu adalah senjatanya orang yang mukmin, senjata bagi orang mukmin. Tidak ada kekuatan bagi orang mukmin yang melebihi doa. Dari Al-Hakim, dari Sayyidina Ali karramallahu wajah, dari Rasulullah SAW, ad-du'a silahul mu'minin, doa adalah senjata bagi orang mukmin. Ibarat senjata, maka daya keampuhan dan kegunaan doa juga berbeda-beda. Antara lain berkaitan dengan pribadi atau kepribadian penciptanya. Tujuan kepentingan apa itu doa dicipta, situasi dan kondisi pada waktu doa itu dicipta, susunan redaksi doa, kaifiyah, cara pengamalan, dan adab-adab ketika berdoa, dan kondisi batiniyah, kejiwaan orang yang berdoa. Misalnya hudurnya hati, kekhusyuan, keikhlasan, kemantapan hati, dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi doa kita semua. Di dalam Islam, Rasulullah SAW memberikan tuntunan bermacam-macam doa. Hampir setiap gerakan ada doanya. Ada doa sebelum makan, ada doa selesai makan, doa sebelum ke masjid, masuk masjid, doa berpakaian, doa waktu pagi, doa sore hari, doa akan tidur, keluar rumah, masuk rumah, dan sebagainya. Di samping doa-doa pada setiap melakukan gerakan seperti itu, masih banyak lagi doa-doa untuk sesuatu hajat dan kepentingan, baik dari tuntunan Rasulullah SAW maupun dicipta dari para sahabat, dari para ulama. Namun sayangnya hanya sedikit sekali yang dilakukan atau dilaksanakan oleh umat Islam itu sendiri. Banyak orang lupa, makan angger mangan, tidur. Banyak orang lupa dengan doa. Para ulama, terutama ulama sufi, berpendapat bahwa doa yang paling diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istilah bahasa Jawa paling mandi, paling manjur, adalah doa sholawat. Dan pendapat ini cocok dengan kenyataan. Lebih-lebih di zaman mutakhir ini, insya Allah tentang sholawat kepada baginda Nabi ini akan dibahas dalam bab di belakang nanti tersendiri. Secara umum, mengenai faedah dan manfaat doa sholawat baginda Nabi SAW bagi si pembaca sholawat adalah seperti dikatakan oleh Syekh Hasan Al-Adawi di dalam syarah kitab Dalail Khairat, yang kemudian dibenarkan dan didukung oleh para ulama sufi lainnya, yaitu sebagai berikut: inna sholata alan nabi tunawwirul qulub wa tusilu min ghairi syaikhin ila allamil ghuyub. Sesungguhnya membaca sholawat kepada Nabi itu bisa menerangi hati,
mengusulkan kepada Tuhan zat yang maha menerangi, maha mengetahui perkara gaib. Dalail Khairat halaman 36. Menerangi hati menjadi terang, jernih dan tentram, mengusulkan, mengantar dan menyampaikan kepada tingkat kondisi batiniah yang sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali macam doa sholawat, berpuluh, beratus, beribu, bahkan mungkin bisa berpuluh-puluh ribu macam sholawat. Masing-masing sholawat dikaruniai faedah dan manfaat yang berbeda-beda, manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi, manfaat lahiriah, manfaat batiniah, manfaat yang hubungan dengan hal-hal yang bersifat material dan hal-hal yang bersifat moral dan spiritual, bertalian dengan kebutuhan untuk kejernihan hati, ketenangan batin, ketentraman jiwa. Sudah sewajarnya kita memilih sholawat yang dikaruniai manfaat dan faedah yang kita butuhkan tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan fadl Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam Jumat Legi 10 Mei 1963 atau bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1382 Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia, taufik dan hidayahnya dengan tersusunnya suatu doa sholawat yang diberi nama sholawat wahidiyah di Pondok Pesantren Kedunglo, Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Kemudian oleh beliau mu'alif, yakni Al-Mukarram Syekh Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu an, selaku pengasuh pondok pesantren tersebut diijazahkan, diberikan izin pengamalan secara umum dengan ijazah mutlak kepada masyarakat luas. Secara umum dengan ijazah mutlak kepada masyarakat luas, tidak pandang bulu dan golongan, dari aliran apa saja, bangsa dan negara manapun juga, serta tidak membatasi tingkatan dan umur berapa saja, pokoknya tidak pandang bulu. Siapa saja tanpa ada syarat-syarat boleh mengamalkan sholawat wahidiyah. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan pengamal sholawat wahidiyah, para pengamal dikaruniai berbagai macam faedah, antara lain kejernihan hati, ketenangan batin, ketentraman jiwa, sehingga menjadi lebih banyak ingat kepada Allah, sadar kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping kejernihan hati, juga dikaruniai manfaat lainnya berupa soal kesehatan, soal kerukunan rumah tangga, soal kelancaran usaha dan pekerjaan, soal kecerdasan, perbaikan akhlak di kalangan kanak-kanak dan remaja, dan perbaikan akhlak. Masih banyak lagi manfaat yang dialami oleh mereka yang mengamalkan sholawat wahidiyah. Semoga kita termasuk orang yang dikaruniai hati yang jernih, batin yang tentram, yang kukuh, jiwa yang tentram, yang stabil, sehingga berhasil usul sadar makrifat kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kondisi batiniah yang menjamin keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan hidup lahir di dunia sampai di akhirat, mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan mensyukuri tentang lahirnya sholawat wahidiyah, yang kita syukuri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan bacaan sholawat al-fatihah. Iya kan aku ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyah kana wa aslahu wa ruhahu adrik muka walaysa li ya sayyidi siwaka ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya iyalah Wandur ilayya sayyidi binadrah musilatul khatimah.
Al-Fatihah. Jadi waqidah ini fadl dari Allah, hadiah yang luar biasa yang hadir kalau tanggalnya 10 Mei 1963. Kurang dan lebihnya untuk materi kali ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ghausyata zaman an-nadr wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe, juga dibagikan agar faedah ini semanfaat luas jami'al alamin di dunia dan akhirat, manfaat untuk seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.